Sisa keris hitam, warisan yang memakan jiwa. Namaku Raka. Aku mahasiswa tingkat akhir di sebuah universitas negeri di Yogyakarta. Sudah 3 bulan ini aku berjuang menyelesaikan skripsi sambil kerja part-time jadi barista. Hidup pas-pasan, sering makan mie instan 3 hari berturut-turut, dan seringkali harus utang demi bayar kos. Tapi hidupku berubah drastis setelah satu telepon dari kampung. "Ra, mbahmu meninggal, kamu diminta pulang." Suara ibu terdengar berat di ujung sambungan. Kakekku, Hardiman, wafat di usia 84 tahun. Beliau tinggal sendirian di rumah tua di lereng Gunung Merapi. Kata orang kampung, kakekku dulunya kaya raya, memiliki sawah luas dan kontrakan di mana-mana. Tapi anehnya, tak ada satupun anak-anaknya yang tahu dari mana asal kekayaan itu, termasuk ibuku. Bahkan selama hidupnya, kakek sangat tertutup dan jarang sekali mengizinkan siapapun masuk ke dalam kamarnya, yang membuatku heran. Dari sekian banyak cucu, hanya aku yang disebut dalam surat wasiat beliau. "Aku wariskan rumah ini untuk Raka," begitu kata notarisnya. Rumah besar itu terletak di atas bukit kecil, tersembunyi di balik rimbunnya pohon-pohon bambu dan pohon beringin tua yang menjulang tinggi. Bangunannya bergaya kolonial, dengan dinding tebal, jendela tinggi, dan suara lantai kayu yang berderit setiap kali diinjak. Bahkan saat aku pertama kali masuk, aroma rumah tua yang pengap langsung menyeruak. Tetangga-tetangga sekitar memandangku aneh saat melihatku membersihkan rumah itu. "Mas Raka ya?" "Cucu Mbah Hardiman?" tanya seorang bapak tua sambil melirik ke arah rumah. "Iya, Pak. Maaf, jangan tersinggung, tapi kalau bisa, jangan lama-lama tinggal di sana." Aku diam, ingin bertanya, tapi wajahnya sudah buru-buru berpaling, seperti takut ucapannya sendiri. Hari-hari pertamaku di rumah itu terasa berat, bukan karena kerja bersih-bersihnya, tapi karena rasanya seperti ada yang mengawasi. Setiap malam, aku sering mendengar suara langkah pelan dari arah loteng. Meskipun rumah itu tidak punya lantai 2, beberapa kali aku mencium bau dupa terbakar. Padahal aku tidak menyalahkan apapun. Suatu sore, aku membersihkan ruang tamu dan memperhatikan satu lukisan besar yang menggantung miring. Lukisan itu adalah potret kakekku muda, mengenakan jas bludru hitam dan sorban. Matanya tajam menatap ke depan. Dan anehnya, matanya terlihat sedikit berbeda setiap kali aku menatapnya dari sudut yang lain. Saat aku menyentuh lukisan itu untuk meluruskannya, terasa goyangan ringan di dinding, seolah ada rongga di baliknya. Dengan rasa penasaran, aku copot lukisan itu sepenuhnya. Di baliknya, ada sebuah pintu besi kecil yang sangat tua, hampir menyatu dengan dinding. Warnanya sudah berkarat, tapi terlihat jelas ada gembok besar yang mengunci erat. Kunci. Aku belum pernah melihatnya. Aku menyusuri laci-laci meja kakek, dan akhirnya di dalam sebuah buku catatan tua berbahasa Jawa kuno, aku menemukan satu kunci perunggu tua yang bentuknya sangat tidak lazim. Dengan degup jantung yang kencang, aku menancapkan kunci itu ke lubang. Gembok, klak, kunci berputar, dan pintu besi itu berderit membuka. Ruangan kecil di balik pintu itu hanya sebesar lemari pakaian, gelap dan bau apek. Tapi di dalamnya terdapat lemari besi, tinggi sekitar 2 meter, dengan ukiran wayang dan simbol-simbol aneh di sisi pintunya. Aku mengusap debu di permukaan pintu. Ada tulisan Jawa kuno yang samar sing ora sayap, ajan demek pusakane. Orang, siapa yang tak siap, jangan menyentuh pusakanya. Telapak tanganku berkeringat dingin, tapi entah kenapa jari-jariku membuka pintu itu perlahan, dan di dalamnya terbaring sebuah keris hitam legam. Panjangnya sekitar 1/2 meter, sarungnya terbuat dari kayu jati berukir, dan bilahnya tampak berkilau seperti kaca. Tapi yang paling aneh, keris itu berdenyut seperti urat nadi. Mataku membelalak
Aku merasakan hawa dingin menyergap, keringat mengalir di punggung. Dan saat aku menyentuh gagangnya, sekejap ada suara seperti bisikan masuk ke dalam telingaku. Sampun Tekonle, kau sudah datang, anakku. Tanganku terlepas. Keris itu tetap diam, tapi udara di sekitarku terasa berubah. Jauh lebih dingin, jauh lebih berat. Malam itu, aku tidur tidak nyenyak. Aku bermimpi berada di ruangan yang sama, tapi dindingnya penuh dengan darah. Dan di sekelilingku, ada banyak sosok bersorban hitam berdiri dalam lingkaran, memegang lilin dan menunduk. Dan di tengah lingkaran itu, berdiri kakekku menatapku sambil tersenyum getir. Akhirnya, kamu datang juga, Raka. Pusaka ini sudah menunggumu. Aku ingin bicara, tapi mulutku terkunci. Tiba-tiba, para sosok di sekeliling mengangkat kepala mereka. Wajah-wajah tanpa mata, tanpa hidung, hanya kulit, dan mereka serempak berkata, "Darah, darah, darah." Aku terbangun dengan tubuh penuh keringat. Nafasku tersengal, dan yang lebih mengejutkan, keris itu kini berada di meja samping tempat tidurku. Padahal, aku yakin sebelumnya aku menyimpannya kembali ke dalam lemari besi itu. Tubuhku bergetar. Aku ingin membuangnya, tapi jari-jariku tak mampu bergerak. Aku hanya bisa menatap, dan aku bersumpah. Keris itu tampak bernafas, dan entah kenapa, aku merasa ia sedang menatapku balik. Pagi itu aku terbangun dengan tubuh gemetar. Matahari sudah tinggi, tapi di dalam rumah, semuanya terasa kelam. Udara dingin yang menempel di kulit seperti tidak berasal dari alam biasa. Tapi yang membuatku bener-bener panik adalah kenyataan bahwa keris itu kini berada di meja samping tempat tidurku. Padahal aku jelas mengembalikannya ke dalam lemari besi semalam. Aku memberanikan diri untuk menyentuhnya lagi. Tapi kali ini, aku melilitkannya dengan kain tebal, membawanya kembali ke ruangan tersembunyi di balik lukisan, dan menguncinya kembali di dalam lemari. Namun anehnya, saat keluar dari ruang rahasia itu, jari tengahku terluka gores oleh ujung kain yang membungkus keris. Darah mengalir, dan aku refleks mengusapnya dengan tisu. Tapi beberapa tetes sempat jatuh ke lantai, bahkan mungkin mengenai keris. Aku tak sadar saat itu bahwa itu adalah tetes darah pertama yang akan membuka sesuatu yang lebih gelap. Hari-hari setelahnya berjalan tidak seperti biasa. Awalnya, aku mengira semua hanya kebetulan, tapi terlalu banyak hal aneh yang terjadi dalam waktu singkat. Pertama, aku tiba-tiba mendapat email beasiswa penuh dari yayasan asing. Padahal sebelumnya aku tidak pernah mendaftar. Email itu berisi pemberitahuan bahwa semua biaya kuliahku ditanggung, termasuk uang kos, bahkan ditambahkan uang saku bulanan yang jumlahnya lebih dari cukup. Kedua, 2 hari setelah itu, ibu menelpon sambil menangis. Bukan karena kesedihan, melainkan haru. Tiba-tiba, ada seseorang yang membayarkan seluruh cicilan rumah orang tuaku yang sudah menunggak bertahun-tahun. Tidak diketahui siapa, tidak meninggalkan nama, hanya sebuah amplop kosong dan kwitansi lunas. Ketiga, pelanggan kedai kopi tempat aku kerja paruh waktu, yang sebelumnya sering merah-merah, tiba-tiba memberiku tip 2 juta rupiah hanya karena kopi buatanmu. Beda rasanya. Aku mulai berpikir, ini tidak wajar. Malam-malamku mulai diganggu mimpi-mimpi ganjil. Dalam mimpi itu, aku selalu melihat kakekku duduk di kursi goyang, memandangiku sambil bersenandung pelan dalam bahasa Jawa yang tidak ku mengerti. Tapi nadanya sangat menenangkan, hampir seperti mantra tidur. Lalu mimpi itu berubah. Kini aku berdiri di tengah sawah, di malam yang gelap gulita, dengan bulan yang siolola membesar dan menggantung tepat di atas kepalaku. Di depanku ada seorang lelaki tanpa wajah. Dia mengulurkan tangan dan berkata, "Wake to Wisadok, wanim bayar regane."
Waktunya sudah dekat. Berani bayar harganya. Aku selalu terbangun tepat pukul 3 pagi. Selalu. Tak peduli pukul berapa aku tidur. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon. Angin tiba-tiba bertiup kencang di luar rumah. Padahal jendela semua tertutup. Aku mendengar suara pintu lemari besi berderit, padahal aku tidak pernah membukanya sejak hari itu. Saat aku keluar kamar untuk mengecek, bau darah segar memenuhi lorong rumah. Jantungku berdebar, keringat dingin membasahi tengkuk. Aku mengikuti bau itu dan berhenti di depan ruang rahasia di balik lukisan. Pintunya terbuka sendiri, dan keris itu melayang di udara, berputar perlahan, seperti ditopang oleh kekuatan tak terlihat. Di bawahnya, setetes darah segar menetes ke lantai. Tapi itu bukan darahku. Aku mundur, terlalu takut untuk masuk. Malam itu aku tidur dengan lampu menyala. Keesokan harinya, kabar duka datang. Reza, teman satu kelas di kampus yang beberapa hari lalu mengeluh sakit kepala hebat, meninggal mendadak di kamar kosnya. Dokter mengatakan jantungnya berhenti tanpa sebab jelas. Tapi anehnya, di pergelangan tangannya ditemukan bekas goresan, seperti luka lama yang terbuka kembali. Aku membeku. Reza adalah orang terakhir yang meminjam bukuku. Buku yang aku bawa dari rumah warisan itu. Saat itu, aku baru saja memegang keris, dan Reza tanpa sadar menyentuh tanganku dengan luka. Apa ini? Kabut? Tidak. Terlalu banyak keanehan yang beruntun. Aku mulai menyelidiki lebih jauh. Di perpustakaan lama kampus, aku mencari informasi soal karis-karis warisan leluhur. Aku menemukan buku tua berjudul Pusaka Kelam. Kisah nyata keris-keris bertuah dari tanah Jawa. Di halaman 73 tertulis, keris jimat leluhur adalah jenis pusaka yang diwariskan hanya kepada pewaris darah murni, sebagai medium perjanjian antara manusia dan makhluk gaib, penjaga harta. Namun keris ini bukan tanpa syarat. Ia harus diberi makan, dan makanannya adalah jiwa yang mengikat darah si empunya. Aku menutup buku itu dengan tangan gemetar. Apa artinya keris itu makan jiwa dari orang-orang yang berhubungan denganku? Malam berikutnya, aku memutuskan untuk menghadapi semuanya. Aku duduk di ruang tengah, menyalakan lilin, dan meletakkan keris di atas kain putih. Aku tak tahu kenapa, tapi keris itu seperti menyala samar dalam cahaya temaram. Aku bicara pada benda itu, mengajaknya berdialog. Apa yang kamu mau dariku? Tiba-tiba, lilin padam sendiri, dan suara itu terdengar jelas, seperti berasal dari dalam pikiranku sendiri. Keturunan Hardiman harus membayar. Darah pertama telah jatuh, jalan telah dibuka, rejeki mengalir, tumbal menanti. Aku terduduk lemas. Tumbal berarti semua yang terjadi, semua keberuntungan ini adalah balasan dari satu jiwa yang diambil. Dan yang lebih menakutkan akan terus berlanjut. Sejak malam itu, rumah ini tidak pernah benar-benar sepi. Bayangan tinggi sering terlihat di cermin. Suara orang membaca mantra di tengah malam. Goresan-goresan kecil muncul di tembok dengan pola aneh yang tak bisa aku hapus. Tapi ada satu kejadian yang membuatku benar-benar goyah. Ibu menelepon. Suaranya gemetar. Rak, ibu semalam mimpiin Mbah. Beliau marah. Katanya, kamu sudah sentuh barang yang seharusnya tidak kamu buka. Mbahmu berdiri di depan rumah dan bilang, kalau kamu gak siap, kamu harus kembalikan semuanya. Aku terdiam. Kembalikan? Gimana, Bu? Tapi ibu hanya diam. Lalu sambungan terputus sendiri. Suaranya hilang, terganti oleh suara lirih, gamelan Jawa yang menyesakkan dada. Dan malam itu, saat aku membuka mata dari tidur yang gelisah, sosok tinggi itu sudah berdiri tepat di samping tempat tidurku, menatapku dengan wajahku sendiri. Aku tak bisa menjerit.
Suara tercekat di tenggorokan. Tubuhku membeku melihat sosok itu berdiri, tak lebih dari setengah meter dariku. Ia mengenakan baju tidur yang sama persis denganku, dengan luka gores samar di tangan kanan, luka yang juga kupunya. Tapi wajahku, persis, hanya saja tanpa ekspresi. Matanya kosong, hitam tak berujung. Ia hanya berdiri diam, menatapku seperti cermin yang hidup. Tak tahu bagaimana, tiba-tiba aku bisa menggerakkan tangan, dan lampu di mejaku sentuh. Seketika sosok itu menghilang. Begitu saja, seolah hanya ilusi. Tapi di lantai masih ada jejak kaki basah dari arah pintu menuju tempatku tidur. Bukan mimpi, tidak mungkin. Aku habiskan malam itu di ruang tengah. Lampu menyala semua. Televisi kubiarkan menyala tanpa suara. Tapi entah kenapa, layar TV itu beberapa kali bergetar, bergaris, dan menampilkan pantulan wajahku dengan mata hitam legam. Besok paginya, aku nekat menemui Mbah Suro, dukun tua di desa tetangga, yang konon dulunya pernah menjadi murid almarhum kakekku. Ia tinggal di rumah sederhana, dinding anyaman bambu, dikelilingi pohon randu dan pisang liar. Udara di sekitarnya terasa berat, tapi anehnya membuatku tenang. Saat aku duduk, Mbah Suro menatapku lama. "Keris itu sudah bangun ya?" tanyanya datar. Aku mengangguk pelan. Mbah Suro menarik napas dalam, lalu berkata, "Keris itu bukan sekadar pusaka, itu perjanjian berdarah. Leluhurmu, Mbah Hardiman, mengikatkan dirinya dengan makhluk penguasa air, makhluk dari Laut Selatan. Itulah sumber kekayaan keluarga kalian. Tapi tak ada kekayaan yang gratis, nak. Ada harga yang harus dibayar." "Harga? Apa maksudnya?" Mbah Suro menunduk, lalu berkata dengan suara berat, "Tumbal manusia, Tera, yang punya ikatan dengan pewaris. Bisa teman, kekasih, atau saudara. Dan semakin dalam ikatan perasaannya, semakin besar daya tuahnya." Aku membekuk. Pikiranku langsung melayang ke orang-orang terdekat. Orang tua, sahabat, kekasihku Rani. "Apakah aku bisa berhenti?" tanyaku lirih. Mbah Suro memejamkan mata, lalu membuka pelan. "Hanya ada dua cara. Satu, mengorbankan dirimu sendiri. Dua, mewariskan keris itu dan menghilang. Tapi bila sudah mulai, tak mudah kabur. Ia akan mengejarmu. Ia sudah mencium darahmu, dan ia lapar." Beberapa malam kemudian, Rani datang ke rumah. Ia khawatir karena aku lama tidak membalas pesannya. Kami duduk di ruang tamu. Aku berusaha bersikap biasa, tapi entah kenapa, tatapanku tak bisa lepas dari lehernya, dari nadinya yang berdenyut. Aku benci pikiran itu. Namun suara dari dalam kepalaku mulai muncul kembali. "Dia mencintaimu, tumbal yang sempurna. Beri dia padaku, dan semua yang kamu mau akan datang." Aku menutup telinga, berdiri, dan masuk ke kamar mandi. Menyiram wajah dengan air dingin, tapi saat menatap cermin, wajahku berubah menjadi wajah kakekku. "Apa yang kamu lakukan?" bisiknya. Tubuhku lemas. Malam itu Roni menjenap. Ia tertidur di sofa. Aku duduk menatap keris di dalam ruang rahasia yang kini tak pernah banner-banner terkunci. Ujung bilahnya tampak lebih tajam, seperti baru diasah, dan entah dari mana ada setetes darah segar di pangkal sarungnya. Aku belum melakukan apapun, tapi keris itu seperti sudah kenyang. Keesokan harinya, kabar buruk datang lagi. Yusuf, temanku sejak SMA, ditemukan tewas di rumah kontrakannya. Mentang diri, tapi ada kejanggalan. Tak ada kursi, tak ada penyangga, hanya tubuh tergantung dan wajah membiru dengan luka mirip goresan keris di dada kirinya. Aku gemetar. Yusuf adalah orang yang beberapa minggu lalu datang ke rumah ini, membantu mengecat dinding belakang. Satu persatu, mereka yang mendekatiku mulai mati. Di hari ketiga,
Sejak Yusuf meninggal, aku mengalami luka aneh di punggung, seperti cakaran. Tidak terasa saat terjadi, tapi pagi harinya berdarah. Kulitku terasa panas, dan malamnya aku kembali bermimpi. Dalam mimpi itu, aku berdiri di tengah laut. Ombak tinggi menggulung di sekitarku. Dari dalam laut, muncul sesosok wanita berjubah hijau, dengan rambut menjuntai dan wajah tertutup selendang. Ia menyodorkan keris hitam padaku. Ambil, tinggal satu lagi, maka semua milikmu selamanya. Aku terbangun dalam peluh, dan saat melihat ke ujung tempat tidur, keris itu kembali keluar dari tempatnya. Kali ini, menancap di dinding kayu, berdiri tegak, seperti menunggu. Esoknya, aku mendapati uang dalam jumlah besar, dikirim ke rekeningku. Tidak diketahui dari mana. Tanpa keterangan. Murni transfer misterius. Aku tahu, ini adalah bagian dari imbalan. Tapi, aku juga tahu, itu berarti tumbal berikutnya sudah ditagih. Aku menelepon Rani, memintanya jangan datang ke rumah untuk sementara. Tapi ia bersikeras. Kenapa kamu berubah? Kamu seperti menutupi sesuatu, Kak. Aku diam. Sore itu, dia datang juga. Duduk di teras rumah. Menangis, memelukku. Ia tak tahu bahwa dalam pelukannya, aku merasa diriku sendiri mulai hilang. Yang memegang tubuhnya bukan lagi diriku, tapi seseorang atau sesuatu yang tinggal bersamaku. Malam itu, aku tidur sambil menggenggam salib kecil yang diberikan Rani sejak kami pacaran. Ia orang Kristen, aku Muslim, tapi kami saling menjaga dan menghargai. Dan malam itu pula, keris itu hilang dari tempatnya. Aku bangun jam 2:50 pagi. Hening, tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, tapi tubuhku menggigil. Saat aku masuk ke kamar, Rani sudah tidak di sofa. Aku mencarinya ke seluruh rumah, hingga akhirnya aku menemukan pintu ruang rahasia menganga lebar. Dan di dalamnya, Rani berdiri dalam lingkaran kain putih, dengan mata tertutup dan tubuhnya kaku. Di depannya, keris itu melayang, ujungnya mengarah ke dadanya. Aku minta kamu jangan masuk, Raka, katanya pelan. Tapi kamu menarikku ke sini. Aku berlari, mencoba menariknya. Tapi ada kekuatan, tak kasat mata yang menghentikanku, seperti dinding tak terlihat. Rani, keluar, jangan lakukan ini. Aku cuma ingin kamu bahagia, katanya. Aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu, tapi kalau ini cara satu-satunya, tidak. Rani, keluar! Keris itu kini bergetar. Dan saat aku menghentakkan tubuh, mencoba menembus batas itu, semua tiba gelap. Aku terbangun 3 jam kemudian. Rani tergeletak di depanku, pingsan. Tapi hidup keris itu sudah tak ada. Tapi darah di lantai menandakan bahwa ia sudah mengambil tumbal lain. Esoknya, berita TV menyiarkan tragedi. Seorang wanita muda ditemukan tewas di jalan menuju rumahku, meninggal tanpa luka luar. Tapi di tangannya tergenggam bros milik Rani. Wanita itu tak lain adalah mantan kekasih lamaku yang pernah bersamaku sebelum aku kenal Rani. Tak pernah aku beritahu siapapun, tapi keris itu tahu. Ia mencari yang punya ikatan. Ia memilih sendiri. Aku menyadari satu hal. Aku bukan lagi pemilik keris itu. Aku hanyalah perantara. I am Emily, dan aku tak bisa menolak. Malam itu, saat aku menatap ke arah cermin di kamarku, wajah yang kulihat bukan wajahku lagi. Pagi itu, aku bangun dengan kepala berat dan leher pegal seperti habis dicekik. Cahaya matahari menembus tirai jendela, tapi tidak memberi rasa hangat. Yang ada justru hawa dingin yang menyesakkan dada. Rani sudah tak ada di sampingku. Aku panik tapi mendapati secari kertas di meja kayu ruang tamu. Aku pulang dulu. Kak, aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu, dan aku harap suatu saat kamu bisa terbuka.
Tapi semalam, aku tidak bisa lupa. Aku tidak bisa menjelaskan. Tapi aku merasa sesuatu telah berubah di dalam rumah ini dan juga dalam dirimu. Rani, aku duduk lama membaca surat itu. Tanganku bergetar. Dalam diam, aku tahu satu hal. Chris itu telah menjadikan rumah ini sebagai tempat tinggalnya. Dan aku hanyalah penjaga pintunya. Hari itu, suara ketukan-ketukan aneh mulai muncul dari langit-langit. Tak ada loteng, tapi seolah ada langkah kaki di atas. Bau amis darah kadang menyelinap di sudut-sudut rumah. Bahkan saat jendela-jendela sudah terbuka lebar, dan saat malam tiba, aku menyadari yang lebih mengerikan. Cermin-cermin di rumah mulai memantulkan bayangan yang bukan milikku. Saat aku lewat depan cermin ruang makan, aku melihat diriku sedang menatap balik dengan senyum menyeringai. Padahal aku tidak tersenyum, dan saat aku mendekat, bayangan itu berkedip. Aku tidak. Di luar rumah berita-berita kematian aneh mulai bermunculan. 3 orang mahasiswa satu fakultas denganku ditemukan meninggal hanya selang 2 hari. Yang pertama, Fajar ditemukan di kamar mandi dengan air mengalir terus dan tubuhnya membiru seperti lemas dihisap sesuatu. Yang kedua, Anya, mantan teman kerja, meninggal dengan tubuh penuh lebam tanpa penyebab jelas. Yang ketiga, dosen pembimbingku meninggal mendadak saat sedang presentasi via Zoom. Wajahnya membeku dengan ekspresi ngeri. Aku mulai menghitung. Semua mereka pernah bersinggungan langsung denganku. Minggu-minggu terakhir ini, aku menyusuri buku catatan peninggalan kakekku. Tulisan-tulisan dalam bahasa Jawa, kuna kini mulai bisa kupahami perlahan. Seolah ada bagian otakku yang terbuka. Setelah terlalu sering memegang keris itu, ada satu halaman yang membuatku berhenti bernapas. Tiap 3 darah, 1 keberuntungan. Tiap 5 jiwa, 1 tubuh. Tiap 7 tumbal, jiwa pemilik tak bisa kembali. Aku menghitung ulang. Sudah 6, termasuk mantan kekasihku yang menjadi korban malam itu. 1 lagi, dan aku akan sepenuhnya milik keris itu. Malam harinya, aku dikunjungi seseorang. Ia mengetuk pintu pelan. Saat kubuka, ternyata Mbah Suro berdiri di ambang pintu dengan mata yang terlihat makin keruh. Ia tak menunggu undangan langsung masuk dan duduk di kursi ruang tamu tanpa bicara sepatah kata. Setelah beberapa menit hening, ia berkata, "Raka, kamu sudah terlalu dalam." Aku menunduk. "Saya mau berhenti, Mbah." "Sudah, tidak bisa. Kamu sudah membuka pintunya. Makhluk itu sudah hidup lewat kamu. Kakekmu pun saat mencoba berhenti, kehilangan putri bungsunya, ibumu." Aku menatap Mbah Suro dengan mata membelalak. "Ibu pernah?" Mbah Suro mengangguk. "Ibumu dulu sempat mati suri 3 hari. Dulu, keris itu meminta dia. Tapi entah bagaimana, kakekmu mengalihkan ke orang lain. Tapi itu meninggalkan bekas, trauma, sakit, dan akhirnya ia tidak pernah kembali ke rumah ini." Aku merasa dadaku remuk. Semua ini bukan kutukan baru. Ini warisan dosa. "Masih ada satu cara," kata Mbah Suro kemudian. Aku menatapnya penuh harap. "Kamu bisa mengurung keris itu kembali. Tapi kamu harus melalui satu syarat. Menghadapi semua jiwa yang telah diambil. Semua yang mati karena keris itu akan datang. Jika kamu bertahan, keris akan tidur kembali." Aku menggertakkan gigi. Bagaimana caranya? Mbah Suro berdiri tengah malam ini. "Buka ruang rahasia. Letakkan keris di lingkaran kain putih. Dan jangan tinggalkan ruangan itu sampai fajar. Apapun yang terjadi, jangan bergerak keluar lingkaran. Kalau kamu keluar, kamu tak hanya kehilangan tubuhmu, kamu akan kehilangan jiwamu." Malam itu, tepat pukul 12, aku menyalakan 7
Lilin di ruang rahasia. Kain putih sudah kupasang membentuk lingkaran, seperti yang diperintahkan. Di tengahnya, keris diletakkan menghadap langit-langit. Seperti salib hitam, aku duduk di dalam lingkaran, kaki menyilang. Dada berdegup kencang, lampu rumahku padamkan semua. Hanya cahaya lilin dan bau dupa yang kupasang. Pada jam 12:30, angin mulai berhembus dari dalam tembok. Tembok rumah bergetar, cacat rontok dari langit-langit. Lilin bergoyang, tapi tetap menyala. Dan kemudian satu suara tangisan muncul, lembut, seperti suara perempuan menangis dari ujung rumah. Disusul suara langkah kaki, pelan, berat, seperti menyeret rantai. Lalu suara tawa. Tawa bocah kecil, tapi tawa itu tidak seperti anak-anak biasa. Nadanya datar, tanpa imam, lalu berhenti mendadak. Pintu ruang rahasia terbuka sendiri. Bayangan pertama masuk. Aku kenal wajahnya. Reza. Ia berdiri tepat di luar lingkaran. Wajahnya pucat, bola matanya penuh darah, dadanya berlubang. "Kenapa akukah?" bisiknya. Aku tak menjawab. Lalu bayangan kedua masuk. Yusuf, diikuti Anya, lalu dosenku. Mereka semua berdiri di sekelilingku, menatap, tidak bicara. Lalu bayangan yang paling membuatku ingin pingsan muncul. Perempuan, rambut panjang, wajah cantik, mata sedih, mantan kekasihku. "Aku hanya ingin melihatmu bahagia, Kak. Tapi kenapa kamu korbankan aku?" Air mata mengalir di pipiku. Aku menutup telinga, menunduk, menggigil dalam lingkaran kain. Dan suara terakhir, suara kakekku. Ia berdiri di antara mereka semua. Tapi berbeda, tubuhnya hitam, penuh luka bakar. Ia memegang keris itu, menatapku, dan berkata, "Sudah terlalu banyak yang kamu buka, tapi kalau kamu kuat malam ini, kamu akan bebas." Dan saat itu juga, semua bayangan mulai menjerit bersama. Suaranya memekakkan telinga. Lilin-lilin mulai padam, satu demi satu. Angin menderu, tembok berguncang. Aku menutup mata, berteriak sekuat-kuatnya. "Cukup!" Aku menyesal. Aku tidak mau jadi bagian dari ini lagi. Ambil semuanya, asal bukan nyawa orang-orang yang kucinta. Dan hening. Saat aku membuka mata, fajar menyingsing. Semua bayangan hilang. Keris itu tergeletak diam. Tidak bernafas, tidak berkilau. Di atasnya ada tetesan air. Atau mungkin air mata. Aku segera membungkus keris itu dengan kain hitam, menguncinya kembali di lemari besi, lalu menyemen ruang rahasia itu dengan bata, memaku lukisan tua kakekku kembali ke dinding, dan menutupnya dengan papan. 3 hari setelah itu, aku meninggalkan rumah. Aku kunci rumah dengan rantai besi. Kutinggalkan surat wasiat kepada pengacara desa untuk tidak membuka rumah itu lagi sampai aku wafat. Aku menyewa kos di luar kota, ganti nomor HP, putus kontak dengan semua orang, bahkan Rani. Tapi meski jauh, aku tahu warisan itu belum sepenuhnya hilang. Ia hanya tertidur untuk sementara. Sudah hampir 6 tahun sejak malam itu. Aku hidup dengan nama baru di kota yang jauh dari manapun yang mengenal keluargaku. Tidak ada yang tahu masa laluku. Tidak ada yang tahu rumah itu pernah kumiliki. Aku bekerja sebagai guru les privat, hidup hemat, dan menolak semua bentuk kemudahan yang tiba-tiba datang. Karena aku tahu, tidak ada yang gratis. Tidak lagi. Setiap malam Jumat, aku masih bermimpi berdiri di depan rumah tua itu. Rumah dengan atap rapuh, dinding retak, dan udara dingin yang menyembur dari balik lukisan kakekku. Tapi dalam mimpi itu, aku tak pernah berani masuk. Dan meskipun aku tinggal jauh, aku tahu rumah itu belum benar-benar kosong. Hingga suatu pagi,
aku mendapat surat tak bernama. Sampulnya usang, cap pos dari daerah Sleman. Di dalamnya hanya ada satu kalimat, tulisan tangan halus, warisan harus diteruskan, tidak bisa dihentikan, hanya bisa dipilih. Dan di balik kertas itu tertera nama seseorang, Bima Satya. Umurnya 17 tahun, siswa SMA. Ia adalah keponakanku, anak dari adik ibuku yang baru meninggal karena kecelakaan tragis 2 bulan lalu. Nama itu mengguncang pikiranku. Aku tak pernah bicara dengan Bima, tapi jelas garis darah keluarga. Kami masih menjadi jalur perjanjian itu. Aku mencoba menghubungi ibunya, Bima, lewat saudara jauh, dan ternyata benar. Setelah kematian adik ibuku, Bima tinggal sendirian di rumah, warisan kakek kami. Ya, rumah itu. Dan saat aku nekat menyamar sebagai pegawai desa untuk menyelidiki ke rumah itu, jantungku seperti diremas. Rumah itu telah diperbaiki, bersih, rapi, tapi lukisan kakek kembali tergantung di dinding, dan kuncinya sudah tidak ada. Bima menyambutku ramah. Ia tidak tahu siapa aku, dan di tengah pembicaraan ringan kami, ia berkata, "Om, saya jadi sering mimpi orang-orang pakai baju hitam, bawa lilin. Mereka manggil saya, tapi saya belum berani deket. Tanganku mencengkeram lutut, rahangku mengeras. Semua mulai berulang. Terus anehnya lagi, saya pernah lihat ada keris hitam di balik lukisan itu. Tapi pas saya cerita ke teman, besoknya dia nggak pernah masuk sekolah lagi. Katanya pindah." Hatiku mencelos. Aku pulang malam itu dengan kepala penuh bayangan. Di kamar kosku yang sempit, aku menatap ke cermin kecil di dinding. Untuk pertama kalinya setelah 6 tahun, aku lihat bayangan wajahku menangis. Bukan air mata, tapi darah. Keesokan harinya, aku menulis surat panjang kepada Bima. Surat itu berisi seluruh kisah ini dari awal sampai akhir. Tentang Bahar Diman, tentang keris, tentang darah dan tumbal, tentang dosa yang diwariskan, dan kutukan yang belum selesai. Di akhir surat itu, kutulis, "Kamu bisa memilih, tapi ingat, keris tidak pernah tidur selamanya. Kalau kamu memutuskan mengembalikan segalanya, kuncinya ada di bawah lantai ruang belakang, di bawah papan ketiga dari tembok timur. Dan jika kamu ingin menghentikannya sepenuhnya, kamu harus mengurungnya dengan darahmu sendiri." Aku tak tahu apakah dia akan membacanya atau bahkan percaya. Tapi malam nia, aku bermimpi Rani. Ia mengenakan kebaya putih, berdiri di halaman rumah kakek, matanya tenang. "Akhirnya kamu pulang," katanya. Aku ingin bicara, tapi tak sempat. Tiba-tiba, sosok kakekku muncul di belakangnya. Kali ini ia tidak tersenyum. Ia menunjuk ke arah rumah dan berkata dengan suara berat, "Jika tak kamu yang jaga, maka ia akan memilih sendiri. Selalu." 3 hari kemudian, aku melihat berita di media lokal. Seorang pemuda ditemukan pingsan di ruang tersembunyi rumah tua di Sleman. Di dekatnya, ditemukan kain putih melingkar, 7 lilin, dan sebuah keris yang terbungkus rapi. Pemuda itu adalah Bima. Ia ditemukan tak sadarkan diri, tapi hidup, dan sejak saat itu, ia menghilang dari publik. Beberapa orang mengatakan ia melanjutkan sekolah di luar negeri. Ada pula yang bilang ia sekarang jadi pendiam, tinggal di pondok pesantren, menolak segala bentuk teknologi. Tapi aku tahu ia sudah melihat apa yang seharusnya tidak dilihat. 3 bulan setelah kejadian itu, aku menerima satu lagi surat tanpa nama, tanpa cap pos, hanya 1 kalimat. Keris sudah terkunci, tapi ia akan bangun kembali saat darah keluarga jatuh di tanah rumah itu. Kini, aku hanya bisa menunggu. Entah kapan, entah siapa. Aku tahu, aku belum bebas. Aku hanya ditunda. Karena
Warisan ini bukan sekadar pusaka. Ia adalah perjanjian, dan perjanjian tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa diteruskan. Dan cerita pun tamat.